Oke, selamat pagi atau siang. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tips atau cara atau tutorial melakukan perekaman ibadah online atau live streaming agar suaranya supaya jernih, yakni dengan menggunakan HP dan mixer. Silakan tonton video ini hingga akhir agar bisa dipahami dengan baik. Nah, untuk bisa melakukan perekaman dari mixer ke HP, kita perlukan beberapa alat. Yang pertama, kita perlu jack mono, jack AKI atau jack gitar. Ini contohnya. Dengan ujungnya jack 3,5. Yang jack 3,5 itu akan kita colokkan ke HP. Dan satu lagi kita perlu splitter audio splitter yang begini. Kenapa kita perlu pakai ini? Agar bisa dipahami juga. Untuk bisa melakukan perekaman ke HP, jika ujung jack itu adalah TRS, ya seperti ini TRS, dia belum bisa merekaman. Nah, supaya bisa merekam, ujungnya itu harus memakai TRRS. Nah, itu namanya TRRS. Cincinnya ada 3, perhatikan. Kalau Anda beli headset, perhatikan ujungnya. Ini cincinnya ada 3. Nah, kalau ini cincinnya ada 2. Nah, ini nggak bisa merekam, ini baru bisa merekam. Nah, itu sebabnya nanti dari mixer untuk melakukan perekaman ke HP, kita akan mencolokkan yang dari mixer ke audio splitternya. Nah, ini dia, saya sudah colok. Nah, kemudian ujungnya ini nanti akan kita masukkan ke HP, dan ujungnya satu lagi kita masukkan dari output mixer. Oke, ini saya sudah ada di mixer. Nah, output dari mixer itu ada beberapa untuk bisa kita sambungkan ke HP. Bisa dari headphone, ini ada headphone-nya, bisa dari headphone, bisa dari stereo out, bisa dari stereo out, ini yang biasa out, dan bisa juga dari aux. Nah, itu masing-masing terserah kita. Namun saya sarankan agar kita memakai dari aux. Kenapa dari aux? Kalau kita memakai dari headphone atau stereo, suara yang keluarkan suara sudah hasil mixingan. Jadi bisa jadi suara akan berubah ketika di gedung atau di mixer. Perbedaannya gimana? Bisa jadi misalnya suara keyboardnya dari mixer tidak begitu kuat karena ada monitor di depan. Jadi itu alasannya kenapa saya lebih suka pakai aux. Nah, ketika suara masuk dari input, dari sini input masuk ke aux. Nah, dari aux ini kita akan bisa monitor suara besar atau kecilnya nanti yang keluar ke headset, ke headphone kita. Nah, saya menggunakan aux 4, jadi semua yang ada di sini itu nanti akan suaranya ke HP. Jadi saya misalnya ini drum masuk, saya akan atur jamnya sekitar jam 10. Nah, ini nanti ditransfer ke aux 4 dan keluar dari sini. Nah, keluar dari aux. Nah, ujung aux 4 di sini. Nanti inilah yang akan masuk ke HP. Saya masukkan dari aux 4. Ujungnya nanti akan masuk ke HP. Oke, sebelum melakukan perekaman, saya sarankan agar kita mendownload dulu terlebih dahulu aplikasi perekaman video dan audio, yaitu Open Camera. Bisa didapatkan di Play Store. Saya sarankan juga agar mendownload Cinema FV5 seperti yang ada di HP saya. Nanti saya akan jelaskan apa manfaat dari kedua-duanya. Nah, perlu sedikit pengaturan. Kita buka aplikasinya. Kita tekan yang gambar rantai itu, gambar gear. Nah, kita masuk ke video setting. Video setting kita scroll ke bawah, nanti muncul audio source. Nah, audio source itu kita tekan external mic-nya. Oke. Nah, itu artinya bahwa kita melakukan perekaman dengan mic yang eksternal mix. Nah, hal yang sama juga kita gunakan di Cinema FV5, pengaturan yang sama. Kita buka
masuk ke pengaturan, masuk gambar speaker itu. Nah, audio source, lalu external mic sudah dicentrang itu. Kemudian kita keluar. Oke, ini adalah ujung yang dari mixer saya. Karena jaraknya lumayan jauh dari mixer ke tempat saya merekam, jadi saya harus menyambung kabelnya. Dan ini akan saya sambungkan ke splitter audionya yang warna merah, ada lambang mikrofonnya. Dan yang warna hijau nanti adalah lambang untuk headsetnya. Nah, ini dia sudah tersambung kemudian saya colokkan ke HP-nya. Dan selanjutnya kita buka aplikasi. Kita buka aplikasi Open Camera. Nah, itu dia. Dan pada tahapan ini kita sudah siap melakukan perekaman. Namun perlu dipahami bahwa untuk Open Camera sendiri, walaupun ini ada kabel headsetnya, namun selama perekaman dia tidak playback. Artinya waktu perekaman berlangsung kita tidak bisa mendengarkan proses suaranya. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya, apakah suara sudah bisa masuk ke HP, sudah kedengaran, itulah saya menggunakan aplikasi Cinema FP. Nah, di Cinema FP ini kita bisa mendeteksi apakah suaranya sudah masuk, yaitu dengan menekan lambang yang ini. Nah, di situ ada tandanya kalau dia sudah masuk, jadi dia bisa terdeteksi. Namun sewaktu perekaman ini akan mati, jadi dia tidak playback, hanya untuk memastikan kalau saja suara itu sudah masuk ke HP. Namun saya tidak melakukan perekaman di Cinema FP5, saya hanya memastikan suara sudah masuk. Kenapa? Kalau memakai Cinema FP5 sepertinya suaranya tidak begitu bagus untuk rekaman, makanya saya biasanya memakai Open Camera. Ya, itu dia. Jadi caranya sudah dapat, kita tinggal melakukan perekaman. Ini adalah salah satu contoh suara yang saya lakukan tadi waktu cek sound, dan kalian bisa bedakan suaranya lebih jernih. Itu mereka memakai alat musik, ada yang full tim dan mikrofonnya ada 4 dan semua bisa masuk ke mixer kemudian masuk ke HP. Silakan mendengarkan. Hanya Kau segalanya bagiku, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan. Itulah tutorial yang saya bisa berikan, semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih.